sepertiga terakhir bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, waktu-waktu terbaik kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Amru ibn al-As radhiyallahu anhu. Amru ibn al-As radhiyallahu anhu ini adalah panglima perang yang sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa kejayaan kemenangan Islam sampai ke wilayah Afrika. Beliau masuk ke negeri Mesir, Egypt sekarang. Maka di situ Islam diterima sampai dibangunlah masjid tertua di Mesir. Nama masjidnya Masjid Amru ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di usia lebih 90 tahun. Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengangkat Amru ibn al-As sebagai gubernur di Mesir. Kalau macam kita ni menteri besar di Mesir. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, ada dua kisah yang menarik di antara sekian kisah hebat di zaman Amru menjadi gubernur di Mesir. Yang pertama, di Mesir dulu pernah terjadi musim kemarau panjang. Sungai Nil dia hampir kering, tuan-tuan. Terbayang oleh kita Sungai Nil yang dalam itu, yang luas, yang panjang itu, sungai terpanjang di dunia, dia hampir kering. Maka Amru mengirim surat kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Yang ditanyakan oleh Amru adalah kebiasaan orang Mesir sejak zaman Fir'aun, ketika sungai Nil ini mengering kecil ayaknya, maka mereka akan mendandan seorang gadis. Maka gadis itu akan mereka korbankan ke sungai Nil. Ini keyakinan sejak zaman Fir'aun. Maka Amru meminta petunjuk, pendapat, arahan kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar membalas surat Amru dengan balasan yang sangat singkat. Ditulis oleh Umar dengan tangannya, kemudian dilipat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka surat itu dibawa pergi kepada gubernur Mesir Amru ibn al-As, panglima perang yang gagah berani. Umar berpesan, sampaikan kepada menteri besar Mesir, bila suratku tiba di tangannya, maka silah dia baca, lepas tu dia lipat lagi, kemudian dia buang ke sungai Nil, sebagai ganti dari seorang gadis yang sejak zaman Fir'aun ketika kemarau panjang didandan, lepas tu dibuang ke sungai Nil. Satu nyawa dikorbankan. Sesampainya utusan yang dikirim oleh Amru ke Madinah balik lagi ke Mesir, berjumpa dengan gubernur Mesir, maka surat dari Umar itu dibuka oleh Amru. Maka Amru ibn al-As, sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Allah, panglima perang yang gagah berani, dia tersenyum. Lepas tu dia lipat. Maka dia pergi ke pinggir sungai Nil, menjalankan wasiat dari Khalifah Umar ibn al-Khattab untuk membuang kertas itu. Tuan-tuan, puan-puan, selepas Khalifah Amru membuang kertas pesan tulisan tangan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka tak lama kemudian air sungai Nil ni naik, dia kembali normal semacam biasa. Maka rakyat Mesir bertanya kepada Amru,
Apa yang ditulis oleh Khalifah Umar? Begitu hebatnya Amirul Mukminin. Tak ada kecanggihan teknologi di zaman kita, tapi melalui tulisan tangan Amirul Mukminin, maka rakyat Mesir dikejutkan. Sungai Nil kembali. Ayatnya besar, tuan-tuan. Bahkan kata para ulama sirah, ayat Sungai Nil pada malam itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, lebih dalam. Maka Amru menceritakan isi dari surat Khalifah Umar ibn Khattab adalah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah rahimahullah. Ya Nahran Nili, kata Umar, ditulis dengan tangannya, ya Nahran Nili, wahai sungai Nil, in kunti tajri, jika engkau ini mengalir karena dirimu selama ini, maka sekali jangan lagi engkau mengalir di negeri Mesir itu. Akan tetapi jika engkau mengalir karena Rabbku, karena Allah, maka alirkan airmu selepas surat disampai kepadamu. Subhanallah. Begitulah hebatnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Atas izin Allah, maka sungai Nil kembali mengalir, tuan-tuan. Bahkan di zaman Khalifah Umar membaca khutbah di Masjid Nabawi hari Jumat di Madinah, tiba-tiba Khalifah Umar ini bicara keluar dari tajuknya, tak nyambung dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Apa kata Umar? Ya junudallah tanahu nahwal jibal, ya junudallah tanahu nahwal jibal. Wahai tentera Allah, alihkan pasukan kalian ke lereng-lereng gunung. Padahal dia sedang khutbah Jumat, orang tengah berada di masjid. Tapi seakan Khalifah Umar berpidato, berkhutbah di hadapan pasukannya yang sedang berperang. Maka lepas Jumat pun Khalifah Umar ditanya, ya Amirul Mukminin, ada yang aneh semasa engkau khutbah tadi. Engkau cakap dengan siapa? Seakan-akan engkau memerintahkan pasukanmu yang setengah berperang, padahal kami berada di masjid. Maka Umar menjawab, saya melihat tentera ribuan yang telah kukirim beberapa hari yang lalu, mereka terdesak bertempur dengan tentera Romawi. Maka tak ada pilihan untuk bertahan melawan musuhnya kecuali pindah ke lereng-lereng gunung. Beberapa saat, beberapa hari selepas Jumat itu, tuan-tuan, baliklah pasukan sebahagian ke Madinah, lalu bercerita, ya Amirul Mukminin, ada yang aneh semasa kami bertempur dengan Romawi tepat pada hari Jumat. Kami hampir dipukul mundur dan kalah. Maka tiba-tiba kami mendengarkan suara bagaikan suara halilintar. Keras sekali suaranya. Suaranya persis sama dengan suaramu, menyuruh kami untuk pindah ke lereng-lereng gunung. Maka kami ikuti suara itu. Maka Allah menangkan kami. Tuan-tuan, puan-puan, belum ada handicap, belum ada CCTV. Tapi mengapa Umar boleh tengok? Maka inilah yang disebutkan dengan ainul basirah, ketajaman mata batin, mata hati, ketika seorang hamba semakin dekat dengan Allah. Kemudian kisah yang kedua, Amru ibn al-As, menteri besar Mesir ini, sebelum meninggal dunia, para sahabat sudah banyak yang meninggal, termasuk Umar telah meninggal, sahabat-sahabat lain, Abu Bakar telah meninggal. Sebelum dia meninggal dunia, usianya 90 tahun lebih, dia menangis di atas ranjang, menangis keras sekali. Maka anaknya bernama Abdullah ibnu Amru ibnu al-As radhiyallahu anhuma bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah membagi nikmat Islam yang begitu besar kepada, bahkan kemenangan kejayaan itu telah Allah hadiahkan kepadamu menjadi menteri besar, menjadi gubernur di Mesir, menjadi amir di Mesir. Apa yang membuat engkau sedih, wahai ayah?
Maka Amr menjawab, terbayang olehku seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia daripada ayahmu. Siapakah wahai ayah? Dia sama-sama berjihad berperang pada perang Uhud. Dia membawa panji Muhajirin. Dia dulu keturunan orang kaya di Mekah. Ditugaskan oleh Nabi menjadi safir, duta Islam pertama ke Madinah. Dia tinggalkan kemewahan dunianya. Maka tangan kanannya ditebas oleh musuh di perang Uhud, putus lengan kanan itu, tuan. Lepas itu dia sambut dengan tangan kirinya panji Muhajirin yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tangan kiri pun putus. Dia tak nak kalimat tauhid ni jatuh ke tanah. Dia sambut dengan sisa kedua lengannya. Kemudian ditusuk dengan tombak dari depan. Maka dia gugur sebagai syahid. Di masa itu kata Amru, tak ada kain kafan untuk membungkus jasadnya, illa burdah, kecuali sehelai kain burdah. In ghutiyat biha ra'suh badat rijlah. Kalau ditutup arah kepalanya, maka tersingkap kedua kakinya. Wa in ghutiyat biha rijlah badat ra'suh. Apabila ditutupkan penuh kepada kakinya, Amru berkata tentang Mus'ab bin Umair, maka terbukalah wajahnya. Maka Amru menangis keras. Dia lebih mulia daripada ayahmu. Dia mati dengan cara mati yang terbaik. Bahkan Nabi yang langsung menyolatkan. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apa yang nak kita ambil dari hikmah Amru ibn al-As? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh sahabat, yang paling ditakutkan oleh salafus salih, yaitu akhir yang tak baik dalam berpisah dengan dunia. Kita berada di penghujung Ramadan. Adakah rasa takut, khawatir, cemas kita berpisah di penghujung Ramadan ini? Allah tak ampuni dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." Merugi seorang hamba, celakalah seorang hamba, dia berjumpa dengan Ramadan, waktu yang terbaik. Bila di bulan Ramadan kita tak boleh nak baca banyak Al-Quran, lalu di bulan yang mana lagi? Bulan inilah syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Maka merugilah hamba itu, dia berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan berpisah meninggalkannya, yang juga belum tentu akan datang lagi kepada kita. Ramadan dia pasti datang, tapi kita bisa saja tak lagi berada di dunia. Sementara Ramadan pergi, kita tak lagi jumpa dengan Ramadan, wal'iyadzubillah, tapi Allah pun tak ampuni dosa kita. Kata tuan-tuan puan-puan, di 10 terakhir ni kita mesti nak tanya lagi hati kecil kita. Wahai diriku, musuh yang terbesar kita tu adalah yang ada di hati kita. Sudah berapa juzukkah Al-Quranul Karim telah kita baca? Sudah berapa surahkah Al-Quran kita baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini kedermawanannya berlipat-lipat ganda. Mujahadah ibadahnya melebihi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi memasuki 10 terakhir Ramadan, Nabi beriktikaf penuh di masjid. Setiap malamnya dihidupkan dengan qiyam. Wa aiqadha ahlah, Nabi bangunkan keluarganya. Nabi ajak keluarganya. Wajadda wa shaddal mi'zara, Nabi sungguh-sungguh kemudian menguatkan tali pinggangnya supaya Nabi boleh tegak lama berdiri untuk qiyam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Al-Bukhari setiap solat malamnya di bulan Ramadan dalam satu rakaat membaca 20 ayat. Setiap rakaat membaca 20 ayat. Kemudian sekali dalam 3 malam Imam Al-Bukhari juga mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah,
Dia ada satu malam yang selalu kita hafal sejak kecil, yang mak, ayah, ibu, bapa kita sebut, tok wan, guru-guru kita, ulama kita sampaikan. Ada satu malam yang tak berlaku di bulan-bulan yang lain, yang boleh didapatkan oleh siapapun dan tak mesti dijemput sampai ke Mekah, Madinah. Dia boleh dijemput di kampung kita, dia boleh dijemput di masjid dekat rumah kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu berada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Bahkan dalam Sahih Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil witri min al ashril awakhir min Ramadan. Kalau kita pun nak pilih 10 kita tak kuat tuan-tuan, pilihlah khas pada malam-malam ganjil di antara 10 terakhir bulan Ramadan. Karena memang pada malam itu Al-Quran dulu telah Allah turunkan. Dan pada malam Lailatul Qadar setiap Ramadan hanya satu malam para malaikat diturunkan. Tanazzalul malaikah, para malaikat dalam jumlah yang banyak tuan-tuan. Waruh, dan ada malaikat Jibril dalam rombongan itu turun pada malam itu. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kenapa Nabi sebutkan salah satu tanda Lailatul Qadar itu, an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha. Esok paginya, bila mana seandainya suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka esok subuh paginya matahari terbit tuan-tuan, dia cahayanya putih. Di antara ulama menyebutkan kenapa dia lebih putih dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena memang para malaikat itu turun sampai terbitnya fajar, pergi lagi masuk ke pintu langit, membayang-bayanglah sayap-sayap malaikat itu, sehingga kata Nabi di ujung hadisnya, bayda la syu'a'a laha, cahayanya tak lagi menyakiti kulit kita, cahayanya seakan-akan teduh, warnanya putih. Maka beruntunglah seorang hamba yang Allah anugerahkan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuan-tuan, bila kita bagi 12, lebih banyak daripada 83 tahun. Kita pun hidup belum pasti 83 tahun. Dapat satu malam Lailatul Qadar, maka adakah yang mampu kita selama 83 tahun non-stop beribadah kepada Allah, solat, zikir, infak, sedekah, tak ada tidur, full 83 tahun lebih, maka jumpa dengan satu saja malam Lailatul Qadar, maka itu khairun min alfi syahrin, lebih mulia, lebih istimewa, lebih hebat, lebih banyak pahalanya dibandingkan beribadah lebih 83 tahun. Semoga kita bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan ini, dan kita mesti nak khawatir, takut berpisah dengan Ramadan, kita tak lagi jumpa dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Dan lebih takut lagi di ujung Ramadan ini, jangan sampai peluang itqum minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nar, Allah akan merdekakan hamba-hambanya, tak semuanya, sebahagian hambanya dari siksaan api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.